kedua, yaitu membuat indikator alami asam basa. Nah, di depan saya ini sudah ada beberapa alat dan bahan yang akan saya gunakan untuk membuat bahan indikator alami asam dan basa. Sebagai bahan indikatornya, yang pertama yaitu di sini ada kunyit. Nanti ini akan saya ekstrak ya. Kemudian yang kedua ada bunga kertas ya, bunga kertas. Kemudian ini juga akan saya ekstrak. Dan yang ketiga di sini ada kol ungu, sama ini juga nanti akan saya ekstrak. Dan daun hanyuang, sama ini juga akan saya ekstrak. Selanjutnya indikator alami yang akan saya uji yaitu bunga trompet ungu. Nah, ini bunga trompet ungu. Kemudian ini adalah bunga pacar. Selanjutnya yang akan saya uji dari bahan alami yaitu buah naga. Nah, ini buah naga. Kemudian yang terakhir yang saya gunakan yaitu jantung pisang. Nah, ini jantung pisang. Selanjutnya untuk menguji bahan indikator tadi yaitu saya menggunakan 3 larutan nih. Yang pertama yaitu larutan asam menggunakan lemon. Kemudian yang kedua saya menggunakan larutan soda kue, ini bersifat basa. Dan yang ketiga saya menggunakan garam dapur, ini bersifat netral. Proses pembuatan ekstrak kunyit. Parutan kunyit dicampur dengan sedikit air. Kemudian diaduk-aduk. Proses pembuatan ekstrak kol ungu.
Proses pembuatan ekstrak buah naga. Proses pembuatan ekstrak jantung pisang. Indikator yang pertama yang akan saya teteskan yaitu kunyit, ekstrak kunyit. Ini warna aslinya. Kemudian yang kedua yang akan saya teteskan yaitu ekstrak bunga kertas. Nah, ini seperti ini warna aslinya, warna awal. Masukkan juga nih indikator kunyitnya. Akan saya uji yaitu menggunakan SAM. Kemudian alat uji yang kedua yaitu menggunakan basa. Nah, sudah terlihat perubahan warna yang terjadi pada indikator alami, yaitu ini pada kunyit dan bunga kertas. Yang terakhir alat ujinya yaitu berupa garam. Nah, inilah hasil perubahan warna indikator alami berupa ekstrak kunyit dan ekstrak bunga kertas. Yang pertama ini sama-sama ditetesi dengan larutan asam. Ternyata perubahan warnanya menjadi kuning muda. Nah, berubah menjadi kuning muda. Sementara yang merah, di sini merahnya juga berubah menjadi merah cerah, menjadi merah cerah. Karena awalnya ini merahnya agak gelap, yang ini menjadi merah cerah atau pink tua. Itulah. Yang kedua, saya tetesi dengan larutan basa. Nah, yang pertama ternyata ekstrak kuning berubah menjadi warna kuning sangat tua, bahkan mendekati warna agak coklat muda, coklat kuning tua lah ya, kuning
busuk, ini namanya ya, kuning busuk. Kemudian untuk bunga kertas ditetesi dengan larutan basah, warnanya berubah menjadi merah yang tidak cerah, bahkan mendekati merah buram ya, atau agak coklat juga ini sepertinya ini. Merah tua nih kayaknya lah, merah agak kecoklatan. Kemudian yang ketiga saya tetesi dengan garam. Nah, kemudian warnanya untuk kunyit ditetesi garam, warnanya agak tetap, warna tetap. Kemudian yang ditetesi, kemudian untuk bunga kertas juga warnanya tetap. Indikator selanjutnya yang akan saya uji coba yaitu menggunakan ekstrak kol. Ini akan saya teteskan. Kemudian indikator yang saya masukkan yaitu ekstrak daun anjuang. Yang pertama yang akan saya uji yaitu menggunakan larutan asam. Selain kol ungu, saya juga akan teteskan di ekstrak daun anjuang. Selanjutnya akan saya uji coba dengan menggunakan basa. Cukup terlihat perbedaan warna awal dan perbedaan setelah ditetesi oleh larutan basah. Kemudian daun hanjuang juga akan saya tetesi. Yang terakhir yaitu akan saya uji menggunakan garam. Indikator
inilah hasil ekstrak kol ungu dan ekstrak hanjuang. Yang pertama tadi saya tetesi dengan asam, ya, larutan asam. Ternyata untuk kol ungu berubah menjadi warna merah, nih, merah muda, sangat terlihat perbedaan warnanya. Kemudian untuk daun hanjuang berubah menjadi warna kuning tua. Selanjutnya saya uji coba menggunakan larutan basa. Untuk kol ungu dengan larutan basa berubah menjadi warna biru nih ya, atau hijau toska ini, biru. Kemudian untuk daun hanjuang berubah menjadi warna hijau muda. Dan yang terakhir yang saya masukkan yaitu tadi garam ya. Alat ujinya itu garam. Menggunakan garam ternyata kol ungu berubah menjadi warnanya lebih muda. Nah, warnanya menjadi ungu muda. Sementara untuk daun hanjuang yang tadinya hijau tua menjadi hijau yang agak muda, hijau muda. Ini adalah ekstrak bunga trompet. Akan saya teteskan ke tetes. Ini adalah hasil ekstrak pacar. Akan saya teteskan juga ke plat tetes. Yang pertama yang akan saya masukkan yaitu berupa asam. Saya masukkan asam di ekstrak bunga trompet. Selanjutnya larutan asam ini juga akan saya masukkan ke bunga pacar. Terlihat perbedaan warna setelah dicampur dengan larutan asam. Selanjutnya teteskan yaitu larutan basa, yaitu dibuat dari soda kue. Kita akan melihat perubahan warna yang terjadi. Dimasukkan juga ke ekstrak bunga pacar. Terakhir akan saya uji menggunakan larutan garam. Hasilnya yaitu ini yang pertama warna asli ya. Ini adalah bunga trompet ungu dan inilah bunga pacar. Perlakuan pertama yang saya lakukan yaitu di sini saya mengujinya menggunakan larutan asam ya, menggunakan lemon. Warnanya cukup mirip ya antara bunga trompet ungu dan bunga pacar. Warna sama-sama warna pink panta atau merah muda. Ini setelah dikasih asam. Kemudian selanjutnya saya kasih basa di sini menggunakan soda kue. Perubahan yang terjadi adalah pada bunga trompet ungu perubahan warnanya menjadi biru, ya, biru tua. Sementara pada bunga pacarnya yang terjadi perubahan warnanya menjadi hijau. Nah, ini hijau muda. Dan yang terakhir yang saya masukkan alat ujinya yaitu berupa garam, yaitu pada bunga trompet ungu perubahannya menjadi ungu muda.
Kemudian pada bunga pacar perubahannya menjadi kuning lebih muda kayaknya ini, atau warna coklat muda. Selanjutnya yang akan saya teteskan yaitu buah naga. Kemudian yang terakhir yang akan saya teteskan yaitu jantung pisang. Yang pertama yang akan saya uji yaitu menggunakan asam, yaitu dari perasan jeruk lemon. Yang ini juga sama. Yang selanjutnya yaitu parutan basa dari soda kue. Terakhir yang akan saya masukkan yaitu parutan garam. Nah, inilah hasil dari ekstrak buah naga dan jantung pisang. Yang pertama dikasih asam, yang ini nih, ini warna aslinya, yang ini dikasih asam. Untuk buah naga warnanya kayaknya tidak berubah. Kemudian kalau untuk jantung pisang warnanya sedikit berubah menjadi lebih, warna aslinya ini warna coklat, yang ini lebih ke coklat muda atau ke warna kuning, ada sedikit perubahan. Kemudian setelah dikasih basa, di sini untuk buah naga juga tidak ada perubahan yang berarti, sama seperti jantung pisang juga tidak ada perubahan yang berarti dibanding aslinya. Kemudian yang terakhir saya kasih alat uji berupa garam. Perubahan warna yang terjadi juga tidak begitu berubah, sama seperti warna dasarnya atau aslinya, sama pula dengan jantung pisang. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil uji indikator dari ke-8 yang saya uji, yang pertama yaitu kunyit, yang kedua saya uji coba menggunakan bunga kertas, dan yang ketiga saya gunakan kol ungu, dan yang keempat saya gunakan tumbuhan daun hanjuang. Yang kelima saya menggunakan bunga trompet ungu. Yang keenam saya menggunakan bunga pacar. Yang ketujuh menggunakan buah naga. Dan yang terakhir, yang ke-8, yaitu menggunakan jantung pisang. Nah, berdasarkan 8 tumbuhan tadi, ternyata menurut saya yang paling bagus itu menggunakan indikator kol ungu, kemudian pacar dan trompet ungu. Itu 3 yang paling baik ya, yang paling bagus, karena perubahan warnanya sangat jelas berbeda dari warna awal tumbuhan tersebut setelah dicampur asam dan juga basa. Demikian, terima kasih. Selanjutnya yang akan saya buat yaitu kertas lakmus dari bahan alami. Yang saya gunakan yaitu berupa kol ungu.
Selanjutnya alat yang lain yang saya gunakan yaitu ini nih, kertas saring bekas celup. Saya akan potong-potong kecil-kecil. Selanjutnya di sini ada alatnya gunting, kemudian ini sendok. Sendok ini saya gunakan untuk menumbuk-numbuk di sini di mangkuk nantinya, karena ini keterbatasan alat dan bahan. Terakhir alat yang saya gunakan ini untuk mengeringkan nanti kertas saring yang sudah dicampur dengan kolumut. Nah, kenapa dia di bawah sinar matahari? Supaya warnanya mungkin tidak berubah. Harusnya pakai dryer tapi tidak ada, jadi saya gunakan oven. Ini adalah hasil kertas lakmus yang dibuat dari bahan alami, dari kol ungu dan itulah yang saya kerjakan LK1 dan LK2 sebagai tugas 1 dan tugas 2 di kelas asam basa dalam diklat Tidamba yang diadakan oleh P4 TK IPA.